Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video project uji asam basa menggunakan indikator alami. Terdapat 3 subbab utama yang akan dibahas, yaitu yang pertama tujuan, kedua dasar teori, dan yang ketiga praktek. Bab ke-1, tujuan. Tujuan melakukan praktikum ini yang pertama mempelajari indikator alami asam basa, yang kedua menguji dan mengetahui bahan-bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator alami pada uji asam basa, dan yang terakhir untuk mengetahui sifat suatu larutan termasuk asam atau basa dengan indikator alami. Bab 2, dasar teori. Berikut perbedaan sifat dari asam dan basa. Silakan pause video ini untuk dibaca terlebih dahulu. Indikator alami merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, dan netral. Indikator alam yang biasanya dilakukan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, kulit buah, dan dedaunan. Berikut penjabaran kelebihan dan kelemahan menggunakan indikator alami pada asam basa. Silakan di pause dulu video ini untuk dibaca terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut saja ke prakteknya. Yang pertama kita siapin alat dan bahan dulu nih. Yang pertama bahan-bahannya bisa kayak naga merah, kunyit, bit, kol ungu, bawang merah, kulit manggis, bunga-bungaan. Di sini pakainya bunga aster, daun koles, daun pandan, dan bayam merah. Di sini total 10 bahan yang akan menjadi indikator alami asam basa. Kalian bebas mau pakai bahan apa aja yang kalian punya di rumah, nggak harus yang sama di sini. Karena kita kan mau menguji mana nih yang bisa jadi indikator alami dari asam basanya. Terus yang senyawa yang akan diujinya yaitu sabun dan cuka. Juga siapin air mineral bersih, sedotan sebagai pengaduk nantinya. Terus piring datar juga untuk disiapkan. Terus sabun dan cuka tadi dipisah, buat sabunnya larutan sabun dan larutan cuka. Nanti bakal diuji. Nah, setelah itu 10 bahan tadi dibuat nih bahan ekstraknya. Tiap 10 bahan itu setiap ekstraknya paling banyak ya 10 ml udah cukup lah. Kalian bisa blender atau ditumbuk juga bisa, jangan lupa tambahin air. Nah, ini udah ada 10 bahan ekstrak yang udah di blender, juga ditambahkan air mineral. Nah, setiap bahan ekstraknya kalau sudah teteskan sekitar 5 ml atau 5 tetes, misalnya naga merah, taruh 5 tetes di sebelah kiri dan kanan. Yang kiri akan diuji dengan larutan sabun, yang kanan akan diuji dengan larutan cuka seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini before-nya, ini belum dicampur dengan larutan sabun ataupun cuka, jadi ini warna asli dari tiap ekstrak yang sudah di blender. Oke, sekarang kita mulai percobaannya. Di sini saya mulai menuangkan larutan sabun kepada ekstrak naga merah dan ekstrak kunyit. Diteteskan sekitar 3 ml atau 3 tetes ke tiap larutannya. Di situ mulai terlihat perubahannya. Yang naga merah berawal dari warna merah marun pekat menjadi ungu tua jika dituangkan larutan sabun. Ini menandakan bahwa sabun bersifat basa. Dan untuk kunyit terlihat berawal dari warna oranye atau jingga tua dan bila dituangkan larutan sabun menjadi kuning kecoklatan. Di sini jangan lupa untuk diaduk dengan sedotan agar merata warnanya. Lanjut, untuk yang di sebelah kanannya kita akan beri larutan cuka dengan lakukan hal yang sama ke naga merah dan kunyit. Di sini saya tuangkan larutan cuka sekitar 3 tetes atau 3 ml. Nah, di sini terlihat perubahan warnanya. Yang naga merah di larutan cuka menjadi warna pink muda, merah muda gitu. Nah, terlihat juga yang kunyit diberi larutan cuka, hasilnya menjadi warna kuning muda. Oke, beralih ke ekstrak selanjutnya. Di sini bit dan kol ungu. Yang bit kita beri larutan sabun, kol ungu juga kita beri larutan sabun. Langsung terlihat sekali perbedaannya. Yang kol ungu
berawal dari warna ungu diberi larutan sabun berubah menjadi warna biru muda. Ini menandakan bahwa larutan sabun benar bersifat basah. Kita aduk menggunakan sedotan agar merata. Terlihat sekali perbedaannya. Oke, yang bead juga kita aduk dengan sedotan yang berbeda. Terlihat bead yang berawal dari warna merah gelap berubah setelah diberi larutan sabun menjadi warna ungu ketuaan. Untuk yang sebelah kanan kita beri larutan cuka ke kol ungu dan bead. Terlihat langsung yang kol ungu berubah dari warna ungu menjadi warna pink atau merah muda. Kita aduk agar merata perubahan warnanya sangat terlihat. Dan untuk yang bead berawal dari merah gelap setelah diberi larutan cuka menjadi warna merah agak kemudaan. Jangan lupa diaduk. Nah, terlihat perubahannya warnanya menjadi lebih muda dan terang. Ini menunjukkan bahwa larutan cuka bersifat asam. Oke, sekarang untuk kulit manis dan bayam merah, lakukan hal yang sama. Diberi larutan sabun dan cuka, kita lihat langsung saja perbedaan warnanya. Bayam merah yang berawal dari warna merah tua setelah diberi larutan sabun menjadi warnanya lebih pekat yang menandakan sifatnya basah. Untuk kulit manggis setelah diberi larutan sabun warnanya menjadi coklat pekat. Kebalikannya setelah diberi larutan cuka lebih terang. Untuk ekstrak daun koles atau mayana merah dan bunga aster setelah dilakukan uji coba, ternyata bunga aster tidak melakukan pengaruh pada larutan cuka dan sabun, yang menandakan bunga aster tidak dapat menjadi indikator alami asam basa karena tidak ada perubahan warnanya. Untuk koles ada perubahannya, yang sabun menjadi hijau pekat dan yang cuka menjadi hijau terang. Lanjut untuk daun pandan dan bawang merah. Untuk daun pandan tetap hijau warnanya setelah diberi larutan sabun dan cuka, yang menandakan daun pandan tidak dapat menjadi indikator alami asam basa. Sedangkan untuk bayam merah terjadi perubahan, yaitu menjadi ungu pekat dan pink pada larutan sabun dan cuka. Berikut tabel data hasil pengamatan uji coba yang telah saya lakukan. Kesimpulannya yaitu dari 10 bahan yang telah dicoba, hanya ada 8 bahan yang dapat menjadi indikator alami asam basa. Di antaranya naga merah, kunyit, beet, kol ungu, bawang merah, kulit manggis, daun koles atau mayana merah, dan bayam merah. Kenapa? Karena setelah diberi larutan cuka dan sabun terdapat perubahan warna. Sedangkan terdapat 2 bahan yang tidak dapat menjadi indikator alami asam basa, yaitu bunga aster dan daun pandan, karena tidak dapat mengalami perubahan setelah diberi kedua larutan tersebut. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Untuk yang ingin bertanya dan kritik dan saran bisa langsung saja komen di bawah ini. Terima kasih. Manis, bunga aster sama daun koleus atau taman iler, terus daun pandan.